Hey Sobat C++, salam robot. Welcome back to Robotic Foundation Indonesia. Oke, di konten kali ini kita akan berbicara tentang something yang memang jauh lebih mendalam ya. Kalau kemarin konten sebelumnya saya sudah sedikit membahas tentang apa itu robotik, dan mungkin robotik secara dalamnya saya akan bahas di lain channel, di lain konten tentunya. Hanya di channel Robotic Foundation Indonesia, RFI channel tentunya. Oke. Di konten ini kita akan berbicara tentang proyek apa aja sih yang bisa kita buat, yang kita bisa create, yang akan menghasilkan tentunya something dari bentuk finansial mungkin ya, yang jauh lebih besar untuk kita tentunya. Oke, kalau kita berbicara tentang Internet of Things, maka Internet of Things itu sangat luas sekali. Dan bagi Anda yang belum tahu Internet of Things itu apa, Anda sudah ketinggalan zaman mungkin. Tapi jangan khawatir, jangan risau, karena di channel ini kita akan bahas secara mendalam apa sih itu Internet of Things. Oke, gini. Kalau kita berbicara tentang Internet of Things, tentunya ada banyak sekali, tapi kita akan berbicara tentang Blink tentunya, atau Node MCU. Node MCU itu apa sih? Node MCU itu sebuah controller ya, board tentunya. Dimana bagi teman-teman yang belum tahu nih, saya bawa Node MCU di sini. Ini Node MCU ya. Node MCU menggunakan ESP8266. ESP banyak sekali, tapi di sini kita ESP8266. Oke. Project pertama yang kita bisa gunakan, yang kita bisa buat dari Node MCU ini apa sih? Pertama yaitu smart home. Smart home itu apa sih? Bagi teman-teman yang belum tahu smart home itu apa? Rumah yang sangat cerdas tentunya, rumah yang sangat canggih. Kalau kita perhatikan, sudah banyak sekali di luar sana yang menggunakan segala sesuatunya digunakan melalui handphone. Segala sesuatunya dikendalikan dari handphone. Dari mulai rumah, kemudian apapun itu. Tapi kita akan berbicara tentang rumah pertama di sini. Apa aja sih smart home itu? Seperti apa sih contoh? Oke, smart home itu banyak sekali tentunya. Tapi kita akan bahas di sini yaitu apa aja sih yang bisa kita kendalikan dari handphone? Yang pertama itu kita bisa mengendalikan lampu tentunya. Kalau teman-teman contoh lagi di luar kota, sehingga teman-teman tidak tahu rumah teman-teman itu dalam keadaan nyala atau tidak, maka teman-teman bisa mengendalikan rumah tersebut, menyalakan, mematikan lampu dari sebuah handphone. Canggih sekali tentunya. Selain itu akan menciptakan suatu interest bagi Anda, bagi teman-teman Anda tentunya. Oke, itu yang pertama yang bisa kita kendalikan dalam sebuah smart home. Mematikan dan menyalakan lampu dari handphone. Selain itu, kalau Anda pulang kerja, tentunya pengen istirahat dengan nyaman, maka kenyamanan tersebut tidak akan bisa didapatkan ketika rumah kita panas, rumah kita gerah tentunya. Dan kita bisa mengendalikan AC dari jarak jauh. Selain AC apalagi? Kemudian contoh kunci. Kita bisa mengunci pintu, membuka pintu dari handphone. Apakah bisa? Sangat bisa. Kita akan bahas di lain konten seperti apa sih pembuatannya. Kita akan bahas ya. Tapi di sini kita akan berbicara tentang apa aja sih yang bisa kita kendalikan dari handphone rumah tersebut. Pertama tadi ada lampu, kemudian ada apalagi namanya AC, kemudian bisa juga TV dari jarak jauh itu bisa. Jarak jauh itu berbicara tentang Anda di luar kota, Anda di kota A, rumah Anda di kota B, atau Anda di kota C, rumah Anda di kota Z, sangat jauh sekali, tapi Anda bisa mengendalikan hanya dalam satu kendali. Itu proyek yang pertama. Kemudian smart home itu berbicara tentang keamanan dan kenyamanan. Kalau kita perhatikan, banyak sekali perampokan, banyak sekali kemalingan di setiap rumah-rumah Anda. Dan apa yang terjadi, apa yang akan Anda rasakan ketika kemalingan tersebut, perampokan tersebut, atau barang-barang berharga Anda dalam rumah itu diambil oleh orang lain? Apakah Anda mau? Tentunya tidak. Maka di konten ini kita akan bahas secara mendalam di channel ini. Hanya di channel ini kita akan bahas secara mendalam, step by step, gimana sih cara mengamankan rumah kita agar tidak terjadi kemalingan. Itu berbicara tentang smart home. Maka yang kedua, proyek yang bisa kita buat selain itu sangat banyak sekali. Kemudian hidroponik Internet of Things atau otomatisasi hidroponik. Maka ketika kita berbicara tentang hidroponik,
itu berbicara tentang nutrisi tentunya. Suatu tanaman tidak akan bisa tumbuh secara bagus, secara maksimal tanpa ada nutrisi di dalamnya. Maka teman-teman tidak perlu repot lagi mengecek nutrisinya sudah pas belum, sudah cukup atau belum, kemudian sinarnya seperti apa, sudah tidak perlu lagi mengecek secara manual karena kita bisa gunakan itu secara otomatis hanya dengan Node MCU. Node MCU itu apa sih? Kita akan bahas di lain konten. Di dalam konten Node MCU ini apa sih? Kenapa kok kita gunakan Node MCU bukan yang lain? Kenapa kok kita gunakan ESP8266 bukan yang lain? Dan kenapa kita bisa menggunakan ini lantas kita bisa membuat something yang memang itu bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan juta bagi Anda. Dan ini satu hal yang sangat menarik tentunya. Kita bisa menggerakkan dunia ini hanya dengan internet. Lagi-lagi saya tanyakan kepada diri Anda, kalau kita berbicara tentang konten sebelumnya, maka ada dua pilihan. Anda ingin diotomatisasikan, Anda ingin digerakkan oleh robot, Anda ingin digerakkan oleh teknologi, atau Anda yang ingin menggerakkan teknologi tersebut. Pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda memilih untuk menggerakkan robot atau Anda memilih untuk mengendalikan robot, bukan Anda yang dikendalikan oleh robot, maka Anda sudah berada di channel yang tepat tentunya, hanya di Robotic Foundation Indonesia. Dan bagi Anda yang pengen berdiskusi secara mendalam, kita sudah sediakan para expert dalam dunia robotik, baik itu dari codingan dan lain sebagainya, yang akan membantu Anda dalam menyelesaikan proyek-proyek Anda, dalam menyelesaikan berbagai rintangan yang Anda akan hadapi tentunya. Dan bagi Anda yang masih merasa pemula, jangan khawatir, jangan risau, karena kita sudah sediakan komunitas yang eksklusif tentunya. Di dalamnya ada berbagai expert dalam dunia robotik, codingan dan lain sebagainya, dari baik itu pemrograman ataupun yang lainnya. Maka kita sudah siapkan bagi Anda. Dan bagi Anda yang pengen gabung, caranya sangat gampang sekali, tinggal klik link di deskripsi bawah. Anda akan mengetahui step by step apa saja sih yang harus Anda pelajari dalam dunia robotik. Anda harus pelajari dengan dalam Internet of Things tentunya, dan apa aja sih step by stepnya untuk menghasilkan sebuah project yang bisa menghasilkan bagi Anda. Oke, sekian untuk konten kali ini. See you guys, bye bye.